إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه شيء لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Pertama-tama dan utama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang tak terhingga yang diberikannya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul kembali di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga selawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah pula kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, para tabi'in ila yaumil qiyamah. Niyatu hudurin durus. Ini niat menghadiri durus pelajaran. Jadi durus ini kata sesamaannya majelis ilmu. Majelis ilmu atau durus itu taraduk. Artinya taraduk itu makna sama, cuma ada sedikit perbedaan. Hadir di majelis ilmu, hadir di majelis durus. Durus itu majelis ilmu juga, cuma ada sedikit perbedaan. Nah, kalau majelis ilmu itu biasanya mengumpul manusia di satu tempat, ima di langgar, wa ima di masjid, wa ima di rumah, atau di tanah lapang, dan dibacakan itu ilmu dari permulaan sampai akhir. Dari nama dasar sampai akhir. Ibarat fikih itu mulai bab taharah, bab bersuci, ini bab mandi, bab macam-macam wudu, terus sampai bab haji. Nah, dibacakan dari mulai bab sampai akhir. Itu biasanya disebut majelis ilmu. Bertartib. Fikih itu ada tertibnya, permulaan bab taharah, bab wudu, bab mandi wajib, bab tayamum, atau tertibnya kayak itu biasanya di fikih. Bab sembahyang, bab puasa dibicarakan bertartib. Nah, sedangkan durus ini membaca ilmu, baik ilmu fikih, baik ilmu tasawuf, baik ilmu hadis dan lainnya, cuma kadang memakai tertib. Nah, misal membaca kitab hadis, barangnya hadis apa? Bukhari, Muslim, Abu Daud. Ini tamat hadis, baca kitab tafsir kah ulang.
itu durus. Kalau majelis ilmu ya nang bertartib mulai serendah-rendahnya bab sampai paling tinggi disahkan. Bersambung kalau setiap minggu. Nah, kalau majelis ilmu biasanya disebutkan. Persis contohnya kayak di pondok-pondok pesantren. Itu dari tahap pertama nang nyaman dulu. Setahun naik pelajaran. Tahun kedua naik lagi pelajaran terus sampai tamat. Nah, majelis ilmu tertib. Nah, kalau orang pembaca dilanggar di masjid kayak kita, nah ini bisanya lurus. Baru kita pikir dibaca, baru kita ini dibaca, baru kita apa enggak tamat. Kalau kok ganti kitab, cuma sama pada majelis kebaikan, majelis ilmu, majelis yang dituntut, majelis durus yang dituntut. Nah, satu niatnya yanwil amala bima yastafidu minhu. Bila kita hadir ke majelis di situ dibacakan ilmu, pertama niat kita mengamalkan dengan apa yang dia ambil dari ilmu. Niat hati mudah engkau mengamalkan, ada banyak sedikit. Artinya kadang mendengari wara ada, tapi anak mengamalkan sedikit demi sedikit. Pun langsung pol mungkin kita nggak kawa, sebagian kawa. Nah, karena ada niat demikian, Allah membantu. Ada di antara sekian ilmu yang kita dapatkan itu kalau kita amalkan. Karena niat kita hendak mengamalkan. Nomor 2, yanwi tablighahu linnas. Dia berniat menyampaikan ilmu tadi bagi manusia. Di hati ini bila aku kenapa aku dapatkan di majelis ilmu, ini aku sampaikan orang anak bini di rumah. Hasilnya, jadinya mesti perhatian kok. Jadi kesimpulan mungkin ada bedakannya. Nah, namanya enak kesimpulannya aku udah ngarang tadi kayak ini. Namun dari awal sampai akhir mengisahkan mungkin pada awal kesimpulannya nanti. Nah, kesimpulannya bila ini hukumnya, bila itu lain lagi hukum. Jadi bukan hanya mendengar untuk diri sendiri, tapi untuk menyampaikan minimal keluarga kita di rumah. Jadi tahunya, maka itu disuruh bagi usia, karena kan kita ada menyampaikan, pas ini menggawi sesuatu kada bagus, gara-gara kita kada menyampaikan. Kita tuh empat sacurit bisa. Mun kita menyampaikan namanya enak hasil aku belajar, tapi bila nangkai ini riba hukumnya, riba itu haram. Kita sampaikan sudah. Satu hari bini kita melakukan, kita lepas sudah tuh kita udah padahal kada boleh, haram. Jadi menyampaikan itu dipakainya kakada bermanfaat untuk kita. Nah, aku sampaikan jangan diamalkannya juga. Nah, itu salah prinsip. Penting sampaikan. Inya kada mengamalkan, kita lepas tanggung jawab itu di sisi Tuhan. Inya mengamalkan alhamdulillah, inya kada mengamalkan kita selamat. Itu nang ianya. Artinya kita mesti konsentrasi mendengarkan itu apa intinya dalam penyampaian itu. Apa-apa masalah yang belum pernah kita dengar,
Itu yang kita catat. Ketiga, yanwil istima awal insata hatta yukrimahullah bil fahmi. Dia hadir di majelis ilmu, berniat mendengari dan berdiam, artinya kada berpandir, mendengari hatta yukrimahullah bil fahmi, sehingga memuliakan akan dia oleh Allah dengan paham. Karena niat kita itu mendengari, nah Allah akan memberikan paham. Istimah ini sengaja mendengari. Tujuan hendak mengambil manfaat. Nah, karena akan Allah berikan paham. Nah, lain halnya kata-kata sama itu mendengar sambil lalu. Kalau kita bahas duduk mendengarkan itu istimah. Itu ada niat hendak mendengarkan, itu istimah. Kalau tangan liwat mendengar atau sama. Yang disuruh itu istimah. Yang keempat, yanwil istimdad minal masyayikh. Dia hadir di majelis ilmu itu berniat istimdad, mengambil ilmu dari masyayikh, dari guru-guru itu. Niat mengambil ilmu dari lontong guru, bukan dari Google. Sebenarnya kita belajar itu niat mengambil ilmu langsung dari lisan guru, bukan dari Google, bukan dari AI. Banyak kok ini nang aplikasi yang pintar itu. Google, aplikasi AI, apalagi itu. Bertakun apa aja jawabnya harus juga. Bila bertakun di situ, terus itu dibanding aja. Saya kira jangan bertakun lawan siapa grupnya. Jadi orang alim walaupun membuka itu juga tapi tetap membuka di kitab. Saya kira mengambil ilmu itu dari kitab jujurnya. Oh, ini banyak aplikasi-aplikasi pintar tuh banyak. Sehingga dengan memakai itu hanya ada backup. Karena itu bertahun-tahun guru takut di situ dong sudahnya. Tahun siapa bu guru? Di ayat itu siapa orangnya? Tapi jawabannya aja banyak sama loh jawaban guru. Jujur aja kita harus jawaban itu walaupun sama, tapi kita harus mengambil dari lisan guru tertentu yang nyata. Jangan mengada tahu mengenai Google, misalnya telepon masalah di Google, jawabnya. Walaupun jawabnya sama, tapi guru kita Google kita jadi guru siapa? Karena Google itu hakikatnya nama itu siapa? Ketika ditanya guru ikam siapa? Google. Nah ini. Membuka Google itu ke depan apa? Suatu dibanding aja gitu sebagai perbandingan. Jadi bagi orang-orang alim, orang yang punya kitab yang bisa membaca kitab itu di kitab tuh ya sudah. Coba bisa membuka Google dibanding atau memudahkan apa misal. Memang kata kau juga pas sebenarnya itu. Karena ada yang diambil manfaat sedikit-sedikit. Misal kalau di Google kita tulis ini hadis, kita kan ingat periwayatnya siapa, cuma hadis. Kita tulis itu ada Google riwayat Tirmizi. Nah, itu ada manfaat yang kita ambil.
Tapi kita buka termujinya, hadis termujinya. Jangan jadi situ cari. Buka hadisnya. Buka syarahnya, apa penjelasannya itu. Jadi minta bantuan juga untuk sebagian masalah ada jadi masalah. Kita kada ingat riwayat siapa, kadang-kadang mau kada ingat kita. Yakin ini hadis cuma riwayat siapa. Nah kadang di Google itu memadakannya riwayat si Anu Bukhari, riwayat Muslim. Nah baru kita cari di kitab Bukhari-nya, nah buka arahnya. Jadi kita niat apa mengambil ilmu dari masyayikh mulut. Lima, yanwi taharruba linafahatillah. Ia berniat melintangkan diri bagi pemberian-pemberian Allah. Di mana majelis ilmu, di mana majelis itu dibacakan ilmu agama, di situ Allah melimpahkan nafahat, pemberian-pemberian khusus. Nafahat. Nah, kalau kita hadir di majelis ilmu, niat kita melintangkan diri, menampakkan diri, menampilkan diri di hadapan Allah. Pada aku ini hadir di majelis ini supaya dapat nafahat tadi. Kalau tujuan kita menampakkan diri di hadapan Allah itu lain ria. Kalau tujuan hati menampakkan diri di hadapan mata si hasidik itu nang ria. Nah, jadi aku hadir di majelis ilmu ini menampakkan diri, menampilkan diri di hadapan Allah supaya dapat nafahat Allah. Nafahat ini pemberian Allah tahu secara khususiyah. Bisa ilmu, bisa ketenangan, bisa nafahat keberuntungan. Siapa hadir dicatat beruntung, nafahat. Nasib-nasib baik yang ditentukan oleh Allah, langsung nafahat. Setiap malam majelis ta'lim, nafahat Allah itu berbeda-beda di situ. Kadang nafahat Allah untuk malam ini, Tuhan melimpahkan ketenangan jiwa. Nah karena niat kita ta'aruf tadi, kita dapat ketenangan jiwa. Di hari lain tuh di majelis ilmu itu bisa Allah memberikan nafahat. Nah nafahat ini berubah keberuntungan. Nah kebetulan kita hadir, kita dapat nafahat yang maknanya keberuntungan atau kesuksesan. Sehingga kita dapat kesuksesan apa? Dapat keberuntungan apa kayaknya? Di hari lain lagi Allah melimpahkan nafahat. Lain lagi bentuknya. Nah, berupa catatan-catatan orang-orang yang dibebaskan daripada api neraka. Itu naik malaikat lah untuk melami nafahat yang kuberikan lawan hamba aku ini. Siapa hadir dicatat orang itu bebas daripada azab neraka. Kebetulan kita hadir malam itu, tercatatlah juga. Jadi kita hadir di majelis ilmu itu niat melintangkan diri di hadapan Allah, menampakkan dan menampilkan diri di hadapan Allah untuk menerima nafahat Allah itu, pemberian-pemberian khusus yang memberikan. Bisa aja apa itu berupa hidayah untuk tobat, taufik untuk tobat. Di hari lain, di jam berikutnya bisa di majelis ilmu itu Allah melimpahkan nafahat berupa taufik untuk tobat. Tuhan hai malaikat
untuk majelis ini malam ini napahat punang terlimpah taufik hidayah untuk tobat, sehingga siapa hadir di situ walaupun pemulaan hadir dapat tobat. Dan itu ada sekali juga ada orang-orang baharin ahli maksiat, cuman sekali hadir di majelis Tuhan dulu sebelum mati tobatnya. Barangkali waktunya hadir itu napahat Allah itu diberikan siapa nah hadir taufik untuk tobatnya, itu napahatnya. Timbang mendapatkannya tobat sebelum mati, ada sering banyakkan dosanya. Itu tobat, lontorlah dosa mereka. Jadi segala kebaikan-kebaikan khusus, pemberian-pemberian khusus Allah berikan itu ngaranna napahat. Allah tuh memberi bila kan niat itu supaya dapat napahat Allah. Jadi napahat Allah yang diberikan detik itu kita dapat percikannya. Tanang tanam yang ikazul himmah. Hadir di majelis ilmu, dia berniat membangunkan himmah. Himmah nang kulir atau itu himmah nang guring. Begitu hati ini bergairah untuk kebaikan, itu berarti bangun himmahnya. Dan niat apa membangunkan himmah. Sehingga keinginan hati untuk kebaikan-kebaikan itu bangun. Segera dilakukan. Berarti himmahnya bangun. Jadinya hadir di majelis ilmu supaya membangunkan himmah selama ini tidur himmah. Setiap kita ini ada diberi himmah. Cuma ini himmahnya tidur terus. Ada ini himmahnya bangun. Duduk aja ini himmahnya. Ansekung himmahnya berdiri berjalan. Nah ini yang cepat ini. Itu urusan kebaikan cepat bergerak. Karena himmahnya berdiri. Ada yang himmah bebaya ya berduduk himmahnya. Bebaya. Ada yang guring aja himmahnya ya karena buka-buka untuk kebaikan. Himmahnya guring. Nah, salah satu enam itu kita niat hadir di majelis ilmu tadi. Niatun nasihat lil ikhwan. Ini bilang niat nasihat untuk saudara-saudara. Kalau kita diminta nasihat, kalau kita diminta tausiah. Yang tausiah ini berarti nang sewaktu-waktu. Lain berupa majelis tetap. Kan kita ini baru sewaktu-waktu diundang orang ke sini, diundang orang ke situ, diminta orang tausiah. Nah isinya itu ya nasihat untuk ikhwan. Tapi apa kita diminta orang ke sini untuk memberikan nasihat. Atau tausiah biasanya. Kita kadang melajari mereka, cuma tausiah. Lain yang tiap minggu, tiap hari ada. Misalnya siapa deh? Bulan Maulid kah? Bulan Rajab kah? Misalnya siapa diundang orang? Nah, itu ada niat-niat yang bagus. Niat-niat nasihat dari ikhwan. Nah, di saat kita ini sebagai penasihat, tukang tausiah, kita kadang menganggap hadirin ini murid kita. Kita menganggap ini ikhwan.
ikhwan, saudara-saudari kita. Artinya sederajat saja lawan kita. Andaikannya kada badak lawan kita, kada jadi masalah. Itu menganggap saudara aja. Karena waktu diundang orang aja kita. Nah, lain kita melajari tiap minggu. Nah, berarti itu murid. Murid itu perlu adab lawan guru supaya ada hilang berkah. Nah, niat nasihat lil ikhwan. Satu, tanwin naf'ali nafsika walil mansur. Engkau berniat memberikan manfaat untuk diri engkau dan untuk orang yang diberi nasihat. Pertama kita pasang niat bagi si tukang nasihat ini. Apa yang aku sampaikan supaya manfaat untuk diriku dan manfaat untuk orang yang mendengar. Apa yang aku larang, aku cegah, niat hati mencegah diriku sendiri dan mencegah pendengar. Kita ini sebagai tausiah aja. Ini merancang dan apakah disampaikan ini yang disampaikan. Sebelum kita menyampaikan, kita pasang niat. Aku ini menasihati diriku. Aku ini amar ma'ruf nahi mungkar lawan diriku sendiri dan lawan sependengar. Jadi yang utama adalah diriku dulu. Nomor satu, nomor dua untuk si pendengar. Nah, kalau niatnya kayak itu, lalu penyampaian itu serius. Serius jadinya. Harus sambil gaya. Kan tujuan supaya amar ma'ruf nahi mungkar lawan diri sendiri. Dan nomor dua untuk orang lain. Buahnya itu dalam penyampaian serius. Nomor dua, tanwi annallah yubassiruka bi nafsika. Engkau berniat bahwa Allah memperlihatkan akan engkau dengan aib-aib diri engkau. Kita berniat supaya Allah memperlihatkan aib diriku sendiri. Aku tausiah ini. Di hati jangan diucapkan supaya diperlihatkan Allah aibku kepada diriku sendiri, bukan aib diperlihatkan ke orang lain, ada supaya Allah memperlihatkan aibku kepada diriku sendiri. Karena kita ini banyak aib, cuma kada tahu pada aib. Tertutup hijab, ada sadar kita. Banyak aib perkataan, perbuatan, tingkah laku dari diri kita. Cuma kita kada sadar pada itu aib. Bila kada Allah membukakan. Adanya kita berniat. Semoga Allah memperlihatkan aibku kepada diriku sendiri. Nah, karena pembukaan. Baik di saat tausiah atau setelah pulang ke rumah. Tabukaan aib kita sendiri. Nah, karena tabuka, lalu kita ada kepingin membaiki. Karena kalau sudah penasihat, perlu kubaiki. Yang selain ini apa aibnya? Bisa tabuka di saat kita ceramah itu, atau tabuka setelah kita pulang ke rumah. Bila niat kita supaya dibukakan Allah, diperlihatkan Allah aib kita kepada diri kita sendiri. Bila kita kada ada niat itu, bisa kada terbuka. Perasaan kita baik di tempat, di ke rumah, perasaan kita asa bersih kita nih.
Kada sadar bahwa kita ini banyak aibnya. Kada terlihat. Kada terlihat. Memang aib yang kalau parat mata kada melihat. Angka jauh sedikit pada mata kada melihat. Niat gimana aja. Jadi walaupun kita nih penasihat, kita nih penceramah dan sebagainya, bila niat hanya menyampaikan sangat kurang aja, kita kada terbuka aib kita. Ituan aku kada bukakannya kada ada niat untuk itu. Tapi kalau niat kita supaya aibku terbuka, nyaman aku membaiki, bukakan Tuhan. Nah kadang terbuka tadi waktu kita sedang datang ceramah atau boleh terbuka. Ada sebagian orang saleh Tuan Guru Bahari, begitu setelah tausiah mulai ke rumah menangis. Di rumah saja menangis. Kenapa? Terbukaan sudah beli ke rumah. Aib seorang, terbukaan ditubati, diperbaiki. Bila kada ada niatnya kada dibukakan. Nomor 3, tanwil istifadah min wal istimdad min kulil wujud. Engkau berniat istifadah mengambil faedah dari nasihat yang disampaikan itu, wal istimdad dan mengambil ilmu min kulil wujud dari setiap jalan. Kita berniat mengambil manfaat, mengambil ilmu dari apa yang kita sampaikan. Karena kita diminta tausiah, kita berniat mengambil ilmu, mengambil manfaat dari apa yang kita sampaikan itu. Nah, kadang waktu menyampaikan itu ada yang timbulan-timbulan yang ada dirancang, ada dibaca di kitab. Timbul di saat menyampaikan. Kalau kita niat bagus, bisa menyampaikan, kadang yang disampaikan ini ada dirancang. Disampaikan ini timbul spontan di otaknya, di ingatannya, berupa laduni. Nah, kadang kena si ampun diri yang menyampaikan begitu balik ke rumah, tetap sedih. Napa-napa tadi yang aku sampaikan lo masyarakat, nang kada sebelumnya aku kan udah menjadi hitam. Ada beberapa hal yang terbuka di otakku waktu menyampaikan, nang sebelumnya kada udah menjadi hitam. Tetap sedih. Langsung Tuhan menimbulkan nah itu artinya hikmah, kata-kata hikmah. Nah kadang-kadang kata hikmah itu hanya timbul di saat itu tadi. Yang sebelumnya kan ada tak ingat masalahnya itu. Dan yang keempat, tanwi imtisal amril masyayikh. Engkau berniat menjunjung perintah guru-guru. Kalau memang ada perintah guru, puja guru, nah itu mungkin bila terjadi di masyarakat, bila masyarakat minta tausiah, minta belajar, bila masyarakat minta ikam khutbah, kabulkan aja. Tapi niat bagus sih, pesan guru.
Nah, jadi di saat menyampaikan itu kan niat menjunjung perintah guru, guru-guru pepasan. Bila orang mahajatkan, ikam kada aura, kabulkan aja. Tapi niat ini bagus. Nah, lu karena niat menjunjung perintah guru, jadi paham. Nah, tahun gurunya, pada gurunya sudah meninggal dunia, mau pesan di sini dulu kayak itu. Yang kelima, tanwi khidmata talabatil ilmi. Engkau berniat berkhadam dengan para penuntut ilmu. Berkhadam kepada para penuntut ilmu. Melayani para penuntut ilmu. Ima dengan memberikan pelajaran atau melayani dengan memberikan nasihat kepada, memberikan bimbingan dan sebagainya. Siap melayani. 6. Tanwi al-khidmah lil ilmi, berniat berkhadam untuk ilmu. Kita menjadikan diri kita sebagai khadam tapi untuk ilmu, ada untuk di dunia. Yang ketujuh, tanwil muhafazata ala sairin nizam, engkau berniat memelihara atas menjalankan peraturan-peraturan. Ini berniat dalam tausiah. Aku dalam tausiah mensesuaikan penyampaianku dengan kayak pendidikan saya. Kita berniat dalam tausiah itu mensesuaikan tausiah kita dengan peraturan syariat. Antara lain kan peraturan syariat kita dalam tausiah itu jangan sampai ada orang yang tersakiti. Secara tertentu. Lain kita menyampaikan, misal kita secara umum, ujar kita, judi itu hukumnya haram. Hadis Rasulullah ini hadis. Nah, Qurannya ini. Para ulama menyimpulkan bahwa judi itu haram, dosa besar. Azabnya ini, bahayanya ini. Nah, kita menyampaikan secara umum. Andaikan ada yang menggawi sakit hati, kok ada berdosa? Yang berdosa itu di saat mehub berita. Oh, jadi kita nggak itu orangnya tuh ya. Nah, orang bertanah lain. Jangan kayak itu, kita umum aja. Ini marah saja tuh kayak orang burut, gitu bilang diurut kita kena kada sakit, kada apa ya. Pas karena jarinya sakit menyintakam. Jadinya siapa nama dulunya marah seseorang. Tapi jangan bertantu tuh orangnya. Habis yang mata ke situ berita. Jadi menyampaikan itu sesuai dengan anjuran syariat dalam tausiah. Nah, yang kedua, dalam anjuran syariat dalam tausiah itu kita sangat dilarang lucu-lucuan atau caumu dalam penyampaian. Lelucon dan ceroboh itu ada serius sebenarnya, ada serius, ada tujuan menyampaikan ilmu. Kalau tujuan menyampaikan ilmu, di dalam tausiah itu ada ceroboh, bahasa Bali lagi, kata-kata jorok, dan kadang lelucon. Karena bila ada itu nang ilmu nang didapat tadi hilang pulangnya.
Majelis itu diturunkan Tuhan berkah. Bila situ ada yang terbahak-bahak dicabut kembali berkah itu. Ujar Abdullah Sahrani dalam kitab Tambihul Mu'tarrid. Kayaknya itulah. Doa bertetawaan, cabut kembali berkah. Pasal pada tumpah udah, tumpah sudah. Cabut kembali. Itu dalam kitab Tambihul Mu'tarrid karangan Wali Kutub Syekh Abdullah Sahrani. Tiga di sini yang dicabut berkah atau salah satunya itu ini majelis ta'lim, majelis zikir, itu badarawan karena ada lucu lawan ketawa. Cabut bahasa. Berkah satu dicabut bahasa. Lalu kita nang saikung di antara hadirin kada ada nama amalakannya. Ketika masuk telinga kanan, kalau telinga kiri ya bisa sudah. Mau anak lucu di luar itu, iya di luar nang tausiah, pandiran sambil makan, nah iya. Di saat-saat kayak ini serius, lucu itu ada tempatnya di saat-saat makan, saya apa misalnya. Memang di akhir zaman, bila kada lucu ada TV payung penceramah. Udah dipadakan film itu berceramah bila kada bisa lucu kada payung walaupun alim banget ini orangnya tapi bila bisa lucu walaupun bebaya alim payung. Nah mulai sekarang sudah terbukti gitu di akhir zaman kayak itu bila kada lucu kada payung kada orang maksudnya bila serius ya saja. Tapi justru nang beberapa orang tuh naik ikhlas. Tentang ke-8 asyukur bil mas'uliyah. Mengetahui dengan perkara-perkara yang ditanya oleh orang kan kadang-kadang ada yang bertanya supaya tahu itu pertanyaan apa jawabnya apa nah sini gini niyatu takhidil masail la hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabihi syai'un lahumul fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman waj'alna bil 'ilmi 'amila. Atanakuna 'abdan mardiyan indaka wa ila khalqika sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.